Saya Rinatul Jenang, saya berasal dari Kecamatan Arosbaya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai sebuah buku yang saya sudah baca, yaitu sebuah buku puisi yang berjudul Sangkolan karya Rozaki. Setelah saya membaca buku ini, merupakan sebuah buku yang berlatar belakang di Pulau Madura yang menggambarkan tentang tradisi dan kebudayaan masyarakat Madura secara detail. Setelah saya membacanya, saya mendapatkan pesan moralnya. Pesan moral yang saya dapat dari buku puisi ini yaitu pesan moral tentang cinta, perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan hati. Biodata penulis buku ini yaitu Rozaki, lahir di Bangkalan pada tanggal 22 Desember 1983, aktif dalam kesenian bersama komunitas masyarakat lumpur sejak 2004, seorang penulis prosa, puisi, dan juga drama. Selain aktif dalam kesenian, juga aktif dalam dunia pendidikan. Pernah mengajar di MI Kaligrafi Al-Raudah di Brunei, pernah juga mengajar bahasa Indonesia MTS pada Al-Ibrahim di Galis, pernah juga mengajar SMP, SMA, SMK di Al-Hikam Brunei. Dan sekarang mengajar di kampus STKIP PGRI Bangkalan pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun puisi yang saya sukai, yaitu puisi yang pertama berjudul Cobek. Baik, saya akan mencarinya sebentar. Saya akan membacanya. Cobek. 1000 serbuk garam membedaki pipi, tapi tak kulihat asin wajahmu. 1000 butir cabai lumat dalam mulut, tapi tak kudengar pahit katamu. Hanya aroma yang mengenakan air mata, sebab lezat sambal telah di blender jus tomat. Kenapa saya suka dengan puisi ini? Karena dari judulnya saja saya tertarik, di mana cobek ini alat untuk menghaluskan rempah-rempah. Di mana proses penghalusan rempah-rempah ini harus membutuhkan perjuangan agar halus sempurna. Dan isi dari puisi cobek ini menceritakan tentang pahitnya kehidupan dan pedasnya kenyataan hidup yang tak selalu didengar, serta rasa haru bahagia yang bercampur dengan kesedihan. Puisi ini juga merenungkan akan kehidupan terus berjalan meskipun telah banyak menerima rintangan. Puisi yang kedua yaitu puisi yang berjudul Ember. Ada pada halaman 82. Baik, saya akan membacanya sebentar. Ember, lebih besar mulut daripada badan bukan alasan kata-kata maut. Dalam korong kata mainan lidah, tanpa dikunyah mengisi tong kosong. Puisi Ember ini menceritakan tentang kritikan atau kebiasaan seseorang yang berbicara tanpa makna. Dan puisi ini juga mengingatkan saya untuk berhati-hati dalam berbicara dan menggunakan kata-kata, harus memikirkan makna apa yang dikatakan dan hindari berbicara tanpa berpikir dan menggunakan kata-kata yang bijak. Puisi yang ketiga yaitu puisi berjudul Rambut. Puisi ini saya suka karena puisi ini tentang keyakinan dan tradisi seorang ibu yang mempercayai seperti jimat dan lain-lainnya, tapi ditentang oleh seorang anaknya yang berpikiran modern. Adapun puisi yang saya tidak sukai yaitu puisi yang pertama berjudul Pancing, dan puisi kedua berjudul Cobek, dan puisi ketiga berjudul Serkap. Kenapa saya tidak suka dengan puisi ketiga tersebut? Karena saya kebingungan ketika membacanya, saya kurang paham dan saya pusing mencari makna dan isi dari puisi ketiga tersebut. Adapun kalimat yang saya sukai yaitu ada pada puisi Cobek. Kalimat
Kalimat yang saya sukai yaitu ada pada puisi Cobek, yaitu seribu butir cabai lumat dalam mulut, tapi tak ku dengar pahit katamu. Kalimat ini melambangkan tentang kritikan dan pedasnya kenyataan hidup yang tak seharusnya didengar meskipun telah menerima banyak rintangan dan kritikan. Dan kalimat kedua yang saya sukai yaitu kenangan dan impian kadang tak bisa dibedakan dan cinta mengekalkan keduanya. Kalimat tersebut ada pada puisi yang berjudul Kain. Kenapa saya suka dengan kalimat ini? Karena kalimat ini artinya pentingnya menjaga kenangan masa lalu dan kekuatan untuk memotivasi manusia dan kekuatan cinta yang mengabadikan kenangan dan impian. Selain kalimat yang saya sukai, ada pun kalimat yang saya kurang pahami atau saya kurang suka, yaitu ada pada puisi Serkap. Tak ada kacong dicukur kancung dan pantat menawarkan biji jagung. Kenapa saya tidak suka dengan kalimat ini? Karena saya pusing saat membacanya. Karena dari judulnya saja saya kurang paham apa itu arti serkap. Dan kalimat kedua yaitu ada pada judul Pancing. Kalimatnya, pancing belut bertali rafia, kepang rambut yang kau gantung di bilah dinding kancung dijadikan anting. Saat saya membaca kalimat tersebut, saya kebingungan dan saya mempertanyakan apa itu pancing belut bertali rafia. Saya bingung mencari makna dan apa arti dari kalimat tersebut. Baik, kesan yang saya dapat setelah membaca puisi Sengkolan ini adalah campur aduk. Ada rasa senang, sedih, bahagia, dan terinspirasi. Terinspirasi akan setiap makna puisinya dan membuat saya belajar akan menerima semua kritikan dan akan terus berjuang menggapai cita-cita yang saya impikan. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika pembahasan ini kurang memahami atau kata-katanya kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.